Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nurul Hikmah dengan NPM 210102258 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan jasmani, pendidikan olahraga, dan pendidikan kesehatan. Pertama-tama kita akan mulai dari pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam hal fisik serta emosional. Pendidikan jasmani memperlakukan anak sebagai sebuah kesatuan utuh, makhluk total daripada menganggapnya sebagai seorang yang terpisah kualitas fisik dan mentalnya. Nilai-nilai yang dikandung pendidikan jasmani untuk mengembangkan manusia utuh menyeluruh sungguh masih jauh dari kesadaran dan pengakuan masyarakat. Jadi, pendidikan jasmani merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Artinya, pendidikan jasmani bukan hanya dekorasi atau ornamen yang ditempel pada program sekolah sebagai alat untuk membuat anak sibuk, tetapi pendidikan jasmani adalah bagian yang penting dari pendidikan. Melalui pendidikan jasmani yang diarahkan dengan baik, anak-anak akan mengembangkan keterampilan yang berguna bagi pengisian waktu senggang, terlihat dalam aktivitas yang kondusif untuk mengembangkan hidup sehat, berkembang secara sosial, dan menyumbang pada kesehatan fisik dan mentalnya. Yang kedua, pendidikan olahraga, di mana pendidikan olahraga adalah pendidikan yang membina peserta didik agar menguasai cabang-cabang olahraga tertentu. Kepada peserta didik diperkenalkan berbagai cabang olahraga agar mereka menguasai keterampilan berolahraga. Yang ditekankan di sini adalah hasil dari pembelajaran itu, sehingga metode pembelajaran serta bagaimana anak menjalani pembelajarannya didikte oleh tujuan yang ingin dicapai. Dalam praktiknya, ciri-ciri pelatihan olahraga menyusup ke dalam proses pembelajaran. Yang sering terjadi pada pembelajaran pendidikan olahraga adalah bahwa guru kurang memperhatikan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Jika peserta didik harus belajar bermain bola voli, mereka belajar keterampilan teknik bola voli secara langsung. Teknik-teknik dasar dalam pelajaran demikian lebih ditekankan dengan cara penyajian materi pelajaran dengan pendekatan drilling, atau dengan kata lain tahapan penyajian tugas gerak yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Kurang diperhatikan guru demikian akan berkata, misalnya nih, kalau perlu tidak usah ada pentahapan karena anak akan dapat mempelajarinya secara langsung. Beri mereka bola dan instruksikan anak supaya bermain langsung. Yang ketiga, pengertian pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang menjembatani kesenjangan antara informasi dan tingkah laku kesehatan. Pendidikan kesehatan memotivasi seorang untuk menerima informasi kesehatan dan berbuat sesuai dengan informasi tersebut, agar mereka menjadi lebih tahu dan lebih sehat. Pendidikan kesehatan merupakan proses belajar. Dalam hal ini berarti terjadi proses perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih tahu dan lebih baik daripada diri individu. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan kesehatan adalah usaha yang diberikan berupa bimbingan atau tuntunan kepada seseorang atau anak didik tentang kesehatan yang meliputi aspek pribadi, yaitu fisik, mental, sosial, agar dapat berubah dan berkembang secara harmonis. Tujuan pendidikan kesehatan yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. Yang kedua, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sosial.
Yang ketiga, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.